Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Karena saya itu terus ngeyel ibaratnya. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yemima Dia. Yemima itu nama Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, dan nama yang orang tua saya berikan itu Dia. Saya mau bersaksi bagaimana saya dulu adalah seorang muslim, wanita muslim yang sekarang menjadi hamba Tuhan, di mana saat itu Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Ketika pertama saya itu menjadi seorang Islam, wanita Islam itu, saya saat itu bekerja di sebuah dealer sepeda motor. Nah, di situ suatu hari saya kan sedang dalam problem masalah dalam hidup saya. Nah, dengan mantan masa lalu saya, saat itu dia juga seorang Nasrani, tetapi Tuhan bukakan dengan keadaan dia yang ternyata tidak baik. Saya berpacaran 4 tahun. Suatu ketika saya tuh menangis, tapi saya tidak sholat. Walaupun saya Islam, cuma saat itu posisinya saya tidak sholat. Saya berkata seperti ini karena hampir 1 bulan adanya, itu saya hampir tidak bisa tidur setiap malam. Saya menangis terus setiap hari, dan saya berkata, Tuhan, Gusti, saya capek. Kalau memang ada orang yang bisa nolong hidup saya, ya sudah, itu jodoh saya. Itu ya saya ucapin kepada Tuhan. Tuhan saya waktu itu ya, tapi karena saya belum kenal Tuhan Yesus, tapi saya doanya juga dengan Tuhan seperti itu saja, tidak menyebut Allah SWT atau bagaimana, itu enggak. Lalu pada kemudian hari ada seorang laki-laki itu yang datang ambil STNK ke tempat pekerjaan saya, ya yang sekarang jadi suami saya ini. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu kalau dia akan menolong hidup saya. Suatu ketika dia ngajak saya ketemuan. Nah, di situ tiba-tiba laki-laki ini berkata kepada saya, kamu sedang dalam masalah ya? Kamu sedang ada masalah dengan seorang laki-laki seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di dalam hati saya kaget. Lalu saya tanya sama laki-laki ini, kamu ini apa dukun? Dalam hati saya orang yang mengerti seperti itu kan dukun ya gitu. Bukan, saya tahu ini Tuhan yang ngasih tahu saya. Dan Tuhan berkata, tolong wanita itu selamatkan dia. Lalu dia berkata, kamu mau nggak tak doain? Tapi doanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya diam sejenak saat itu. Di dalam hati saya berkata bahwa Yesus itu di dalam agama saya dulu, Yesus itu adalah seorang nabi. Dia adalah Nabi Isa kalau di dalam Islam itu. Tetapi ketika saya berdiam, tiba-tiba hati saya berkata, ya sudah, kamu kan butuh seorang penolong. Ya sudah, saya terus mau didoakan sama laki-laki ini. Ketika saya didoakan, tiba-tiba yang mendoakan saya ini nggak lama kemudian, dia itu panas tinggi. Laki-laki ini yang sekarang jadi suami saya itu panas tinggi sampai 40 derajat. Saya kebingungan saat itu, langsung bawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit dan didiagnosis dokter, itu nggak ada apa-apa. Loh Bapak, ini normal, dari suhunya segini tapi habis makan apa Pak kok bisa seperti ini? Dan dokter tuh nggak tahu penyakitnya apa, sudah nggak ada apa-apa, disuruh pulang. Ternyata dia berpesan kepada saya, nanti pukul jam 7 nak, panasnya itu selesai, kata laki-laki ini. Lah kok bisa selesai? Lah tadi kenapa panas? Kalau aku nanti terjadi apa-apa, semua ini aku lakukan untukmu, katanya. Itu. Tapi di sini saya melihat bahwa apakah benar orang ini yang memang Tuhan kirim untuk menolong saya. Suatu ketika, terus akhirnya orang ini melamar saya, jadi sekarang menjadi suami saya.
Di situ terus saya dibawa diinjili, siapa itu Tuhan, siapa itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bagi saya saat itu 3 pribadi menjadi satu itu hal yang konyol. Kayaknya nggak mungkin deh. Terus karena saya itu terus ngeyel ibaratnya, suami saya itu dia berkata seperti ini, udah kalau kamu belum mau percaya, ayo tak ajak ke gereja. Saya dibawa ke suatu gereja di Solo saat itu, ditaruh di paling depan sendiri. Nah, saya ingat bener momen-momen pertama itu, bahwasannya saya pertama masuk ke gereja, ditaruh di depan sendiri. Dan anehnya itu ketika saya berdiri, semua jemaat itu memuji-muji Tuhan di situ. Saya merasa lagu-lagu rohani yang dibawakan ini, saya pernah menyanyikan lagu ini, tapi di mana? Itu yang saya heran, dan kok hafal lagu ini ya, dari mana? Saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Akhirnya setelah Pak Pendetanya ini naik dan dia berbahasa roh, di situ saya tuh sudah seperti mau tumbang, mau jatuh, sampai gemeter semua. Dan saya tutup mata saat itu posisinya. Ketika saya tutup mata, saya melihat cahaya dari atas saya yang begitu terang. Saya ingat sampai saat ini, cahayanya itu begitu terang dan tangannya itu begitu besar. Ada lubang di tangannya sini yang mengarah kepada kepala saya. Sampai saat ini saya kalau teringat hal itu first time saya ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa inilah aku yang mati di kayu salib untuk kamu. Dan saya merasa, oh iya, ternyata Tuhan ini yang selama ini menemani hidup saya. Disitulah pertama saya bertemu dengan Tuhan. Lalu ketika saya bertemu dengan Tuhan, tidak selesai di situ saja, terus saya itu langsung menjadi pribadi yang ada saat ini. Dulu karakter saya dulu pernah ke perdukunan. Orang tua saya itu semuanya Muslim. Dari orang tua saya juga percaya dengan perdukunan. Dari nenek-nenek saya itu haji, bahkan kakek saya itu seorang ustadz. Pasti mereka terpukul, iya. Tapi bagi saya, first time saya ketemu Tuhan ini, itu suatu hal yang sudah tidak bisa melepaskan saya untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang selama ini saya nantikan. Lalu ketika pulang, akhirnya saya dibaptis. Selesai baptis itu saya ingat setiap hari itu saya itu mimpi buruk setiap hari. Jadi ada suatu pertentangan ketika saya sudah dibaptis, itu kan Tuhan membawa saya ke jalan yang terang. Jadi ada pertentangan dari gelapnya di masa lalu saya dengan terang yang ada saat ini. Itu apa? Saya setiap hari itu mimpi buruk. Bahkan di atas plafon setiap kali tidur itu seperti dilempar batu, itu setiap hari seperti itu. Terus di tembok itu juga seperti ada seseorang yang bermain kuda pakai pecut, kalau bahasa sini ya, cetar itu setiap hari. Bahkan saya mimpi buruk tentang suami saya, itu juga setiap hari seperti itu. Saya sampai nangis setiap hari, dan saya berkata, Tuhan, saya ini salah apa? Ampuni dosa saya. Suatu ketika, suami saya ini dapat perkataan Tuhan, bawa istrimu ke suatu gereja yang ada di Klaten, bawa istrimu ke sana. Bertemu dengan pendeta yang namanya Ibu ini. Saya dibawa ke sana. Saya ingat saat itu ketika ke sana, tiba-tiba semuanya itu saya dikonseling dari semua akar kepahitan yang ada di masa lalu saya. Terus di situ saya pernah melakukan apa saja di masa lalu saya, itu semua didoakan sama Ibu pendeta ini. Ketika saya didoakan, di situ saya mengalami muntah-muntah. Apakah cukup sekian? Saya tidak mimpi lagi. Belum. Sampai rumah pun tiap malam pun masih saja seperti itu. Sampai saya itu terbingung kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Yang ada tuh, kalau saya nggak kuat mungkin saat ini saya bisa jadi nggak tahu seperti apa keadaan saya. Bisa saja saya menjadi orang yang depresi atau bagaimana, karena tiap hari itu mimpi buruk tentang suami saya, atau kalau nggak mimpi dikejar setan itu setiap hari. Jadi setelah itu tiba-tiba habis dari Ibu pendeta ini, besoknya itu ada tim dari ibunya ini mendoakan saya datang ke sini. Ketika didoakan saya muntah-muntah lagi. Tidak habis di situ, besoknya lagi saya datang ke rumahnya, yang saya panggil sekarang Oma karena sudah seperti mama saya sendiri. Saya datang ke sana,
Tiba-tiba ketika didoakan itu, saya itu manifestasi, katanya ya, bagi yang mendoakan itu, saya itu manifestasi seperti macan, seperti itu. Seperti macan yang tangannya seperti ini, menggenggam seperti ini. Memang ketika melakukan pelepasan seperti itu, badan saya itu rasanya itu sakit, seperti ditarik-tarik dalam satu kebaikan, satu roh yang tersebut. Jadi antara diri saya dan roh tersebut itu seperti bertarik-tarik. Jadi badan saya itu rasanya ketika didoakan itu selesai itu semuanya itu pegel, semuanya itu sakit gitu. Itu ada, saya ingat 3 bulan ada ini. Suatu ketika itu terakhir saya benar-benar dilepaskan itu, saya berdoa seperti ini sama Tuhan di tengah saya bergumul dengan setan ini. Ketika didoakan, saya berkata sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan seperti ini, Tuhan, kalau Engkau lepaskan saya dari kuasa roh jahat ini Tuhan, saya mau menghajar iblis, itu yang saya katakan kepada Tuhan. Setelah saya berdoa seperti itu, saya ingat saya itu terpanting dari saya yang seperti ini, seperti macan seperti itu, langsung terpanting balik seperti salto, jeblak gitu, jatuh. Dan di situ saya sadar, saya bangun. Ketika saya bangun itu saya duduk di tempat duduk ini, dan oma itu di sebelah saya. Habis itu kami mulai lagi penyembahan. Setelah mulai penyembahan, ada seorang ibu juga di depan saya ini. Saya ingat itu ada 2-3 orang ibu juga yang minta didoakan di depan saya. Ketika kami mulai penyembahan, tiba-tiba Tuhan itu perlihatkan kepada saya apa yang terjadi kepada ibu di depan ini. Ada roh di belakangnya, seperti ular itu. Tiba-tiba saya bisa melihat hal itu. Dan saya kaget itu pertama kali. Tuhan, ini apa? Selesai penyembahan, saya tanya sama oma samping saya, Oma, apakah ibu ini diganggu dengan roh yang seperti ini? Karena oma ini juga punya karunia hal yang sama. Beliau diberi penglihatan sama Tuhan, juga bisa penghusiran roh, juga menyembuhkan orang sakit seperti itu. Lalu oma ini berkata bahwa, iya, kok kamu tahu? Apa kamu bisa melihatnya? Tidak tahu, oma. Ini tiba-tiba saya bisa melihat hal itu ketika Tuhan izinkan saya melihat itu. Ketika tadi saya berkata saya mau menghajar iblis, Tuhan juga melakukan hal demikian. Ketika buang air kecil tuh yang ada tuh keluar sampai ari-ari segini besarnya itu semuanya keluar. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini sudah selesai? Nggak ada jawaban dari Tuhan. Saya terus berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tetapi yang terjadi adanya adalah saya dihantui perkataan, kamu itu mau mati, kamu itu mau mati, kamu itu mau mati, terus seperti itu. Lalu tidak sampai di situ, saya belum berani melangkah pelayanan. Saya pulang ke Karangdowo, hidup saya itu lebih jauh lebih baik daripada hari-hari yang biasanya. Saya sudah nggak pernah mimpi buruk lagi. Saya sudah tidak pernah ada plafon yang lempar-lempar di atas itu. Cuma namanya iblis itu pasti ingin mencobai. Jadi suatu ketika kalau saya itu membuka celah seperti terpancing amarah, setan itu mencobai. Dia itu ingin masuk lagi seperti itu. Jadi ketika dia mulai mengintimidasi. Nah, di sini Tuhan itu tiba-tiba ngajarin saya, kamu doa, kamu lepaskan kuasa roh itu, tutup bungkus. Jangan mau dikendalikan lagi oleh kuasa ini. Terus saya tutup bungkus terus. Saya setiap kali cuci piring itu kadang bangun tidur cuci piring. Kalau saya lupa berdoa, bangun tidur langsung cuci piring. Itu mulai seperti itu lagi. Nah, di situ saya lakukan apa? Saya sambil cuci piring dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kuasa-kuasa yang membuat saya berpikiran negatif, semua kuasa yang menghalangi pekerjaan Tuhan ini, saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Yesus. Seperti itu. Lalu ketika itu sudah selesai, yang roh itu tidak mengganggu lagi, puji Tuhan sekali. Lalu saya ingat saat itu saya tinggal di rumah saya yang satunya, itu di situ saya hamil anak kedua sebenarnya. Cuma saat itu 2 bulan saya mengandung karena waktu itu saya hamil posisinya corona. 2 bulan saya
hamil itu didiagnosis dokter itu hamil anggur, jadi tidak bisa berkembang. Ketika hamil tidak bisa berkembang itu kan secara otomatis dia akan gugur. Nah, tidak lama kemudian 2 hari setelah didiagnosis dokter itu saya mengalami pendarahan dan langsung saya dilarikan ke rumah sakit di RSI, Rumah Sakit Islam Klaten. Ketika sampai di Rumah Sakit Islam Klaten, saya itu kesakitan luar biasa, mengalami sakit itu bahkan rasanya itu seperti mau lahiran, itu rasanya itu lebih sakit. Sampai sekarang saya keinget bahwa itu rasanya tuh begitu sakit, sampai saya tuh rasanya pengen nungging terus karena saking sakitnya. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni dosa saya. Apakah ada suatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Lalu Tuhan berkata, kamu minta maaf sama suamimu. Itu kata Tuhan. Memang sebelum adanya pendarahan itu 2 hari sebelumnya itu sempat ada terjadi iblis itu mencobai keluarga saya. Jadi saya dengan suami itu bertengkar saat itu. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan bilang minta maaf sama suamimu. Lalu saya bilang di dalam ruang IGD, Pak, saya minta maaf seperti itu. Lalu saya minta maaf sama suami saya dan dia berkata, ya sudah, enggak apa-apa, ayo kita berdoa. Ketika kita berdoa, di situ tiba-tiba selesai berdoa, saya itu kebelet pipis di toilet yang di luar. Di luar itu saya ke toilet, terus saya buang air kecil, keluar darah segini. Lalu saya tanya sama Tuhan, apakah ini sudah selesai? Ternyata belum. Saya masih masuk lagi ke ruang IGD, dan ketika di ruang IGD itu sakit lagi yang luar biasa, seperti melintir, pokoknya seperti mau lahiran aja, itu lebih sakit lagi rasanya. Setelah itu dokter susternya bawa saya ke ruang kamar sebelum operasi dan saya sudah pakai baju operasi. Ketika pakai baju operasi, sudah pakai baju hijau itu, saya mules lagi, saya kebelet pipis lagi, lalu saya masuk ke kamar toilet yang di dekat ruang tersebut. Kemudian setelah itu saya masuk ke situ, dan di situ itu ketika buang air kecil tuh yang ada tuh keluar sampai ari-ari segini besarnya, itu semuanya keluar. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini sudah selesai? Nggak ada jawaban dari Tuhan. Saya ingat ketika itu terjadi sampai sekarang itu membuat saya teringat dan tidak bisa lupa. Saya masuk ke ruang operasi. Di situ saya terus berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tetapi yang terjadi adanya adalah saya dihantui perkataan, kamu itu mau mati, kamu itu mau mati, kamu itu mau mati, terus seperti itu. Dan saya ingat ternyata ketika dalam keadaan seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa saya andalkan. Suami saya tidak bisa, anak saya tidak bisa, orang tua saya tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa saya andalkan ketika saya dalam keadaan seperti ini, antara hidup dan mati saat itu. Lalu ketika dihantui itu, dimasuk ke ruang operasi, di situ ada dokter anestesi yang mau menyuntik saya di belakang. Sampai dokternya itu bertanya, apakah ibu sedang berdoa? Dan saya berkata, iya dokter, ibu agamanya apa? Saya Kristen. Ya sudah, silakan berdoa, saya suntik ya bu. Setelah disuntik itu, saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, tolong berikan saya kesempatan hidup. Dan terakhir saya berkata kepada Tuhan, kalau Engkau berikan saya kesempatan hidup Tuhan, saya mau melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Selesai di situ, dokternya itu langsung masuk. Ketika saya ingat dokternya itu namanya Dokter Uki. Dokter Uki itu masuk, nah 5 menit itu nggak ada, dokternya itu langsung keluar. Dan dia berkata, sudah selesai. Ternyata hasilnya itu tinggal darah segini, jadi saya tidak jadi dioperasi. Itu saat itu.
hanya 5 menit saja. Setelah itu saya sampai rumah, saya semakin terpanggil untuk melayani Tuhan sampai saat ini. Nah, waktu itu kalau Tuhan memang mau pakai saya untuk melayani Tuhan, bagaimana saya bisa melayani Engkau Tuhan, dengan cara apa? Lalu suatu ketika saya didorong sama Tuhan untuk berpuasa. Saya lakukan itu ketika saya berpuasa. Besoknya Tuhan berkata kepada saya, kamu datangi Ibu Murni. Itu pelayanan pertama saya di daerah sini, di Karangdowo, Klaten ini. Seingat saya, yang namanya Ibu Murni ini adalah seorang penjual sayur, makanan yang sudah siap saji, makanan matang, sayur-sayur itu. Saya datang ke sana, ternyata sudah tidak di situ karena rumahnya yang di situ sudah dijual. Saya tanya sama ibu yang jualan di sampingnya, rumahnya Ibu Murni ini di mana? Saya dikasih tahu tempatnya, lalu siang harinya itu saya berkata sama suami saya bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan Ibu Murni ini, ayo kita datang ke sana. Lalu saya diantar dengan suami saya ini datang ke sana. Saya kaget saat itu ketika masuk ke dalam posisi ibu ini sudah dalam kondisi kepala yang sudah botak, badannya sudah kurus, sangat jauh berbeda dengan apa yang dulu pernah saya temui Ibu Murni ini dalam keadaan yang cantik, tinggi, dan kami sering ngobrol ketika saya beli sayur. Ibu ini dalam keadaan seperti itu, saya kaget, Tuhan, kenapa Tuhan dorong saya untuk ke tempat Ibu Murni yang dalam kondisi seperti ini. Waktu itu langsung, berarti Tuhan mau saya mendoakan ibu ini. Doakan ibu ini, kata Tuhan. Lalu kami mendoakan Ibu Murni ini. Ketika dia itu sudah dalam kondisi beberapa kali terapi, berapa kali kemo, mungkin seingat saya 2-3 kali kemo, dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuhan itu luar biasa baik. Ketika ibu ini selesai didoakan, dia berkata, Mbak, saya mau bangun, jangan lawani saya mau berdiri, saya sudah kuat. Ibu ini bangun dari tempat tidurnya. Dan dia bersaksi, saya itu kalau bangun itu harus ditopang. Tapi sekarang saya bisa bangun, dan dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Itu pertama kali saya melayani Tuhan. Jadi kalau dibilang siapa sih Tuhan Yesus itu dalam hidup saya, Tuhan Yesus itu seorang pemulung yang sangat baik bagi hidup saya. Dia sudah mengambil saya dari ibaratnya itu sampah masyarakat atau tempat sampah yang bukan orang yang baik. Saat ini Tuhan pakai saya. Kalau terkadang saya itu bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mau pakai saya yang bukan siapa-siapa ini, yang orang berdosa ini, untuk melayani Tuhan. Jadi karena apa? Bagi semua teman-teman, saudara, Bapak, Ibu semuanya, semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dari backgroundnya yang dulu mungkin dari agama sebelah, dari agama manapun, sekarang terima Tuhan. Mari bersama-sama kita saksikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, supaya bisa menjadi saksi bagi banyak orang, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita melayani Tuhan bukan karena Tuhan itu bukan karena kita mencari popularitas, tapi karena Tuhan yang melakukannya sendiri. Layanilah Tuhan, beritakanlah tentang Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang dulu backgroundnya dari agama sebelah, ayo berani untuk memberitakan Injil. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, itu suatu penginjilan bagi seorang yang kenal akan Tuhan. Mari semangat Bapak Ibu, di akhir zaman yang sudah Tuhan berikan kesempatan hidup saat ini, kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih kesaksian saya, kiranya ini bisa memberkati bagi banyak Bapak Ibu semua di seluruh negara. Haleluya. Amin. Dia murtad bukan karena Islam runtuh,
tapi karena 4 kata kunci yang ia akui sendiri. Kosong ibadah, krisis emosi, sugesti supranatural, dan ketergantungan relasi. Pertama, kosong ibadah. Ia mengaku Muslim, tetapi tidak salat. Doanya bukan doa Islam, tidak menyebut nama Tuhan dalam tuntunan agamanya, tidak ada ikatan ibadah, tidak ada disiplin tauhid. Artinya sejak awal ia sudah tidak hidup dalam Islam, hanya membawa labelnya. Maka yang ia tinggalkan kemudian bukan Islam yang utuh, melainkan identitas kosong. Kedua, krisis emosi dan mental. Ia sedang hancur karena hubungan asmara, sulit tidur berbulan-bulan, menangis setiap hari, lelah secara batin. Dalam kondisi seperti ini, siapapun rentan menerima apa saja yang terasa menolong, tanpa sempat menguji kebenaran. Ini titik paling rawan manusia, saat emosi mengalahkan akal. Ketiga, sugesti supranatural. Ia bertemu seorang laki-laki yang mengklaim Tuhan memberitahu masalah hidupnya, lalu mendoakannya, lalu muncul peristiwa panas tinggi, penglihatan, bahasa roh, cahaya, tangan berlubang, muntah-muntah, manifestasi, mimpi buruk, dan teror bertahun-tahun. Semua ini bukan pembuktian kebenaran teologi, tapi pengalaman subjektif yang diperkuat sugesti. Anehnya, ia mengaku diselamatkan, tapi hidupnya justru dipenuhi ketakutan, konflik batin, dan gangguan. Keempat, ketergantungan relasi. Orang yang menolongnya kemudian menjadi suaminya. Di sini iman bercampur dengan ikatan emosional. Saat penolong hidup berubah menjadi pasangan hidup, maka penolakan terhadap ajaran berarti kehilangan figur penyangga hidupnya. Dalam kondisi ini, kebebasan berpikir hampir mustahil. Yang paling jujur dari pengakuannya justru ini, ia mengatakan doktrin 3 pribadi 1 itu konyol dan tidak masuk akal. Artinya akalnya menolak, tapi ia tetap masuk. Maka yang menang bukan kebenaran, melainkan pengalaman dan perasaan. Lalu setelah berpindah, hidupnya tidak menjadi tenang, tapi dihantui mimpi buruk bertahun-tahun. Merasa setan terus menyerang. Harus dilepaskan berkali-kali. Iman diwarnai teror, bukan ketenangan. Sebagai Muslim cerdas, ini harus dikatakan keras, iman yang benar tidak melahirkan ketakutan permanen. Tauhid tidak membutuhkan konflik tanpa akhir antara Tuhan dan iblis. Jika Tuhan Maha Kuasa, maka iblis tidak digambarkan sedemikian dominan. Kesimpulannya tegas, ia murtad bukan karena menemukan kesalahan Islam, melainkan karena ia meninggalkan Islam dalam keadaan tidak mengenalnya, lalu masuk ke keyakinan baru melalui emosi, sugesti, dan relasi, bukan melalui ilmu, akal, dan kejujuran intelektual. Ini bukan kisah kemenangan iman. Ini kisah krisis pribadi yang dibungkus sebagai kebenaran universal. Dan sebagai Muslim cerdas, narasi seperti ini wajib diluruskan, bukan ditelan mentah-mentah. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.